bagaimana sih menjadi seorang model yang profesional itu? Nah, pada penasaran kan? Kita saksikan setelah yang satu ini. Halo friends, welcome back to my YouTube channel Ronald Moreno Official. Nah, kali ini Ronald Moreno hadir berbagi tips tentang kehidupan, baik itu nyata maupun gak nyata ya, friends. Nah, kali ini aku hadir untuk memberikan tips informasi yang baik untuk kamu. Pastinya di bidang yang kamu ingin geluti. Ini sangat penting sekali, apalagi di saat pandemi yang sedang mewabah. Kamu harus lebih kreatif dan lebih inovatif. Baiklah, untuk yang tips kali ini aku akan berbagi tentang bagaimana cara menjadi seorang model pemula untuk menjadi seorang model profesional. Baik, kita akan bahas satu persatu apa saja kiat untuk menjadi seorang model. Friends, jika kamu memiliki wajah yang fotogenik dan dianugerahkan oleh Tuhan tinggi dan berat badan yang proporsional, serta kamu hobinya berpose di depan kamera, wah, kamu bisa mempertimbangkan untuk terjun ke dunia model ya, karena itu merupakan salah satu jalan kamu untuk bisa berkarir di industri ini. Dan jangan pernah kamu berpikir untuk menjadi seorang model itu akan diisi dengan pemotretan yang glamor, kehidupan yang mewah, bisa menghadiri acara peragaan busana dari runway ke runway. Itu tidak mudah. Semuanya membutuhkan usaha, kerja keras, dan kegigihan ya. Jadi untuk bisa mencapai kesuksesan menjadi seorang supermodel itu luar biasa sekali. Maksud aku tuh luar biasa sekali tantangan yang akan kamu hadapi ya. Belum lagi tekanan batin, omongan sana sini, tapi life must go on. Jadi jangan pernah dengar omongan orang. Jika kamu ingin sukses, kamu harus fokus pada diri kamu sendiri. Baiklah, kita akan bahas satu persatu apa saja kiat dan tips sukses untuk menjadi seorang model pemula hingga menjadi model profesional. Ini dia. Bagian pertama, langkah awal untuk menjadi seorang model. Nah, sebelum kamu terjun ke dunia model, kamu harus melakukan riset. Kira-kira di industri ini dibutuhkan hal seperti apa. Nah, itu semua membutuhkan sebuah keputusan yang tidak mudah dan tidak gampang. Jangan lupa, kamu harus tahu arah kemana yang akan kamu tekuni. Nah, di dunia modeling, berbagai macam banyak jenis yang bisa kamu tekuni dan kamu geluti. Nah, ada terbagi menjadi 4, yaitu 1, model busana, model komersil, model juga part model. Nah, kalau misalkan model busana, yang pastinya kamu harus memiliki tinggi dan berat badan yang profesional. Yang pastinya kamu akan diperuntukkan untuk bisa turun di panggung-panggung pagelaran busana mengenakan baju karya para designers. Nah, untuk model komersil, kamu pastinya tidak mesti harus dituntut tinggi dan berat badan yang profesional. Yang pasti kamu memiliki bagian tubuh yang menarik, yang bisa dijadikan untuk sebagai salah satu produk model ya. Itu perlu kamu ketahui. Nah, untuk model ukuran plus ini yang pastinya tinggi di bawah 170 cm dan berat badan juga tidak profesional. Yang pasti ini hanya orang-orang tertentu yang bisa untuk mengambil kamu menjadi seorang modelnya. Nah, untuk part model, nah ini juga bervariasi ya. Untuk yang komersial, kamu akan banyak menghiasi wajah-wajah kamu di majalah, katalog, dan iklan-iklan lain sebagainya. Dan ini tidak dituntut oleh tinggi dan berat badan yang profesional. Yang penting kamu memiliki wajah yang fotogenik, yang pastinya berkarakter. Baik, untuk langkah berikutnya. Step kedua, bersikaplah secara realistis. Nah, maksudnya adalah jika kamu kita harus sadar diri kalau memang tinggi kita tidak memadai untuk menjadi seorang model peragaan busana, ya kita harus tahu ya. Jadi lebih bagus kita pikirkan kira-kira apa yang bisa menonjol pada diri kita. Itu penting sekali, harus kamu sadari dan kamu ketahui, karena untuk industri fashion dan industri model di Indonesia itu sangat variatif dan sangat banyak banget pilihan yang bisa kamu tekuni. Nah, seandainya dunia model adalah
merupakan impian kamu yang sedari dulu kamu impikan dan kamu inginkan, jangan lupa untuk sekolah tetap menjadi prioritas nomor 1. Kamu harus selesaikan sekolah kamu, karena basically untuk sebagai seorang model juga harus memiliki pikiran yang cerdas dan juga yang sehat ya. Jadi jangan pernah memaksakan diri. Kalau memang kita tidak mempunyai kemampuan, mending kamu mundur aja ya. Baik, untuk step ketiga. Jangan lupa untuk sebelum kamu terjun di dunia modeling, apalagi buat kamu yang usianya di bawah 18 tahun untuk mendapatkan izin dari orang tua ya. Jadi ini penting sekali. Nah, jika kebanyakan anak-anak mendapat penentangan dari orang tua, berikan sedikit menurut aku tuh berikan sedikit Nah, jika kamu mendapat penentangan dari orang tua, jika orang tua kamu tidak mengizinkan kamu untuk terjun di dunia modeling, nah, kamu harus memberikan sedikit pengertian kepada orang tua kamu. Misalkan, beritahu ke mereka bahwa dengan mengikuti dunia modeling akan lebih meningkatkan rasa percaya diri kamu dan rasa kemauan kamu untuk lebih giat lagi belajar. Nah, yang kedua, apabila orang tua masih belum mengizinkan kamu, berikan waktu tenggang untuk orang tua bisa berpikir dan jangan terlalu mendesak apa yang kamu inginkan, karena itu akan berakibat fatal ya. Karena tetap menjadi anak yang patuh dan ikuti aturan yang diberikan oleh orang tua kamu. Dan berikutnya, jika memang itu sudah menjadi jalanmu, berikan kepada mereka sebuah peraturan bahwa kamu buat peraturan seandainya kamu tidak akan mengabaikan sekolah kamu yang menjadi prioritas nomor 1, tetap menomorsatukan pendidikan. Jadi jika nilai kamu turun atau nilai kamu berkurang, itu akan membuat kamu harus keluar dari dunia modeling. Baik, step berikutnya, step keempat. Jangan lupa kamu sudah mulai mencari referensi agensi modeling mana yang akan kamu tuju atau ingin kamu masuk atau bergabung belajar. Nah, ini penting sekali ya. Jangan sampai kamu masuk ke agensi yang salah. Kamu harus melakukan riset juga. Kamu harus banyak-banyak cari tahu tentang informasi kredibilitas agensi tersebut, kira-kira bagus atau tidak. Karena jika ada agensi model yang membimbingkan kamu sebuah pekerjaan yang baik, yang bagus, dan meminta kamu uang, wah, itu perlu dipertanyakan itu, friends ya. Jadi jangan sampai tergiur oleh hal-hal yang demikian. Terus biasanya untuk memulai karir dunia modeling untuk basic atau di awal memang membutuhkan biaya yang cukup besar ya, alias investasi di awal, misalkan bayar sekolah modeling, menyiapkan perlengkapan diri kamu, misalkan seperti sepatu, make up, pakaian, dan yang lain sebagainya yang menunjang penampilan kamu memang membutuhkan sebuah pengorbanan materi. Ya friends, jadi kamu jangan sampai tidak dibantu oleh orang tua. Jadi mintalah bantuan kepada orang tua kamu untuk di tahap awal. Butuh bantuan dari orang tua seperti support dana untuk bisa bergabung di sekolah modeling atau agensi model yang ada. Jangan lupa ya. Dan step berikutnya, step 4. Nah, jika kamu tidak mendapatkan support dana dari orang tua untuk bergabung di modeling agency atau modeling school, kamu bisa belajar melalui katalog majalah, atau saat ini pasti semua orang sudah punya yang namanya Android ataupun yang namanya gadget ya. Jadi sudah punya smartphone pastinya ya. Jadi kamu bisa belajar tentang bagaimana cara pose, bagaimana cara berjalan di atas catwalk. Kamu bisa lihat tutorial-tutorial yang ada diajarkan di berbagai macam channel yang ada. Nah, kamu juga bisa mempelajari, bisa mempraktekannya sendiri. Tapi itu tadi kelemahannya, tidak ada yang bisa memberikan penilaian, tidak ada yang bisa memperbaiki kalau kamu melakukan gerakan yang salah atau pose yang salah, tidak bisa dibenarkan ya. Namanya juga belajar secara otodidak ya. Baik, untuk step ke-6. Nah, jangan lupa untuk berkiprah di lokal. Nah, misalkan kamu ada perlombaan di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan maupun kota, kamu ikutin aja semuanya ya. Jangan sampai kamu milih-milih nih. Apalagi buat kamu semua yang masih model pendatang baru, jangan sombong ya, jangan milih-milih nggak mau ini nggak mau itu. Itu siapa ya? Jadi semua menjadi seorang yang berkualitas, menjadi seorang yang terkenal, yang punya potensi itu butuh pengorbanan dari nol ya. Jadi jangan pernah memilih
apapun itu penawaran ataupun job, jangan pernah berpikir ke money oriented dulu. Kamu harus cari experience, pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Baiklah, lanjut ke step 7. Nah, untuk step 7, jangan lupa untuk kamu harus tetap fokus. Dalam artian gini, misalkan untuk dalam diri kamu model itu apa sih yang daya jualnya apa? Yang pasti penampilan. Nah, di step 7 kali ini aku mau kasih tips, pertahankan berat badan kamu ya. Jadi kulit. Nah, jangan pernah bermimpi untuk menjadi seorang yang putih, yang kinclong, yang ini. Jadi menghalalkan segala cara kamu menggunakan produk-produk yang tidak dianjurkan. Nah, itu salah banget ya. Jadi kamu tetap harus menjadi diri kamu sendiri. Pertahankan berat badan kamu, dietlah secara sehat. Jadi makan makanan yang bergizi, nggak mesti harus mahal-mahal ya. Jadi tampil cantik, tampil ganteng itu tidak perlu butuh biaya yang tinggi. Yang penting ada usaha dan niat dari dalam diri kamu sendiri ya. Terus banyak minum air mineral pastinya ya. Kurangi begadangnya, tidur harus cukup biar wajah kamu fresh dan kulit kamu biar nggak kering ya. Jadi nggak kelihatan lebih tua pastinya, dan menghindari keriput ya. Itu yang paling pasti. Terus mulai saat ini carilah teman-teman yang benar-benar mendatangkan sisi positif buat kamu sendiri, yang mensupport kamu, yang pastinya mendukung kamu di dunia modeling. Nah, friends, Ronald Moreno hadir untuk memberikan tips bagian kedua. Nah, setelah bagian pertama tadi selesai kamu jalani dan kamu lakukan, bagian keduanya kamu harus siap-siap mencari referensi agensi model atau sekolah model yang ada di tempat atau di kota kamu. Nah, itu penting sekali, kamu harus bisa mencari referensi yang baik dan benar. Nah, kamu udah bisa mencari tahu kira-kira modeling agency atau sekolah model mana yang tepat buat kamu, dan kamu bisa mengikuti open call, jadi audisi terbuka. Dan hati-hati, jangan pernah tergiur oleh iming-imingan dari agensi-agensi yang tidak jelas asal-usulnya. Yaitu yang pasti yang harus kamu ketahui, karena ini pengetahuan yang luar biasa. Kadang-kadang banyak orang yang ingin menjadi seorang model yang instan. Nah, itu yang perlu diketahui. Segala sesuatu ingin sukses itu tidak bisa dengan instan, semuanya butuh proses. Dan jika kamu sudah menemui agensi yang kamu tuju, jangan lupa kamu harus mempersiapkan portfolio diri kamu. Nah, seperti foto, ya, ukuran berat badan kamu, seluruhnya kamu harus siapkan. Itu penting sekali untuk dasar-dasar kamu bisa bergabung di agensi modeling atau modeling school yang akan kamu tuju. Dan ketika bertemu, jangan lupa kamu untuk menjaga etika, attitude kamu, dan bersikaplah secara profesional. Jaga gestur tubuh kamu, gaya diri kamu juga. Jangan lupa selalu menekankan tentang pentingnya menjadi seorang model yang profesional itu karena dari dalam hati kamu, bukan dari orang lain. Atau sebelum kamu menandatangani kontrak, kamu harus baca kontrak itu secara detail, karena itu penting sekali ya. Jangan sampai kamu dijebak atau terjebak oleh diri kamu sendiri. Dan ini adalah pesan yang paling sangat signifikan. Kamu harus siap-siap, harus menyiapkan mental untuk menghadapi penolakan. Karena dunia industri modeling itu adalah industri yang sangat kompetitif sekali. Jadi tidak semua orang akan dengan mudah dan gampang diterima untuk bergabung di modeling agency. Dilihat dari personality-nya, akan dilihat dari postur tubuhnya, body language-nya, dari segala macam, mungkin dari brandnya, behaviornya. Jadi akan semuanya dilihat. Nah, kira-kira mana yang cocok atau mana yang akan diambil, itu akan diterima menjadi anggota atau member di model agency yang kamu tuju. Hai friends, nah mungkin tadi beberapa tips yang Ronald Moreno berikan buat friends semua bisa bermanfaat dan bisa menjadi sedikit pertimbangan buat para calon friends yang ingin menjadi atau ingin terjun di dunia modeling. Nah, ini adalah tips terakhir dari Ronald Moreno untuk para friends untuk bergabung di dunia modeling, yaitu yang pertama, kamu harus tetap jaga sikap profesional, dan yang pastinya selalu positif. Jika misalkan kamu mendapatkan job foto dari fashion designer atau dari perusahaan-perusahaan yang akan merekrut kamu menjadi icon produknya atau brand ambassadornya, tetap harus bersikap ramah, baik, yang pastinya tetap profesional, agar suatu saat nanti atau di next project selanjutnya kamu akan ditelepon atau dipanggil lagi ya. Dan tips yang
Kedua, jika kamu misalkan di dunia modeling kamu udah berusaha sebaik mungkin, sudah berusaha sebanyak mungkin tapi tetap tidak menemukan titik terangnya, mungkin kamu bisa memikirkan kembali kira-kira bidang apa yang bisa kamu lakukan walaupun tidak lari dari dunia modeling kamu. Ya misalkan kamu bisa menjadi seorang YouTubers atau kamu bisa menjadi seorang selebgram. Berikutnya, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru atau hal lain selain modeling. Misalkan kamu bisa mencoba dunia acting, kamu bisa juga mencoba di dunia tarik suara, atau mungkin bisa juga di bidang-bidang lainnya yang masih berhubungan dengan entertainment. Dan tips yang terakhir, jangan lupa untuk kamu mencari mentor di bidang modeling. Di situ kamu bisa banyak belajar dari model-model senior atau dari para guru-guru model, dari para koreografer atau dari orang-orang yang mengerti di bidang modeling untuk belajar lebih banyak bagaimana cara tips mendapatkan klien yang banyak, bagaimana cara kamu untuk bisa diterima oleh para pelaku bisnis industri fashion. Itu penting sekali kamu pelajari ya. Jadi tips-tips itu sangat menarik dan sangat penting buat kamu ingat dan kamu pegang, karena itu akan menjadi modal utama kamu untuk menjadi seorang model ya pemula menuju ke model profesional. Baiklah, pamit undur diri. Okay friends, don't forget like, comment, turn on notification and subscribe. See you next my video. Ronald Moreno Official. Okay, bye.